Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia, Indonesia terbawa. Laga Indonesia versus Jepang telah tuntas dengan skor akhir 0-4. Hal itu membuat skuad Garuda terjerembab di dasar klasemen grup C di dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu membuat timnas Jepang memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 13 poin dari 5 laga. Sementara timnas Indonesia berada di posisi terbuncit sementara dengan koleksi 3 poin. STY On menggema usai Indonesia dihajar Jepang. Timnas Indonesia disikat oleh Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia dan tagar STY On langsung menggema di media sosial. Dengan menyisakan 3 pertandingan home lagi, situasi Indonesia semakin sulit usai laga melawan Jepang. Hashtag STY On menggema di berbagai media sosial termasuk diantaranya adalah di X. Banyak yang meminta pelatih Sintayong mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Alasannya karena pelatih asal Korea Selatan tersebut telah gagal memberikan sebuah kemenangan. Ole Romeni sedang jalani proses naturalisasi. Penyerang FC Ultra yakni Ole Romeni tertangkap kamera sedang bersama staf PSSI melakukan tes medis. Diduga ia segera menjalani proses naturalisasi. Adapun tes medis merupakan salah satu rangkaian awal buat pemain sebelum proses naturalisasinya dimulai. Tentu kesehatan pemain harus dipastikan sebelum diberikan kewarganegaraan Indonesia untuk bisa memperkuat Garuda. Hajime Moriyasu sebut timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia. Sebuah dukungan diberikan oleh Hajime Moriyasu kepada timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang tersebut percaya bahwa skuad Garuda masih berpeluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ia menilai skuad Garuda punya kualitas yang memadai untuk lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Hajime Moriyasu juga mengomentari program naturalisasi timnas Indonesia. Ia menilai program ini bisa membantu timnas untuk lolos ke Piala Dunia. Kim Min-jae jalani wajib militer yang unik dari Korea Selatan. Sebagaimana warga negara Korea Selatan lainnya, Kim Min-jae juga harus menjalani masa wajib militer. Akan tetapi bek andalan milik Bayern Munchen tersebut mendapatkan pengecualian dari pemerintah negaranya. Statusnya sebagai salah satu bintang dunia membuat Kim Min-jae tidak diwajibkan untuk menjalani masa militer selama 18 bulan, melainkan hanya selama 450 jam atau sekitar kurang lebih 19 hari. Kurtisson cetak gol di laga debut Carsley Sumringah. Kurtisson menjadi salah satu bintang kemenangan timnas Inggris di markas Yunani pada partai di ajang UEFA Nations League. Kurtisson yang melakukan debutnya sukses menciptakan 1 gol dan mengantarkan The Three Lions menang dengan skor akhir 3-0. Pelatih timnas Inggris yakni Carsley tentunya sangat senang dengan debut gemilang dari Jones tersebut. Carsley bahkan mengatakan seluruh pemain muda The Three Lions memiliki gairah dan juga rasa lapar yang begitu besar. Timnas Belgia kalah lagi. Domenico Tedesco enggan menyalakan alarm tanda bahaya. Timnas Belgia lagi-lagi menelan kekalahan. Terakhir mereka dipaksa mengakui keunggulan 1-0 ketika menjamu Italia di Stadion King Body pada ajang UEFA Nations League. Ini merupakan kekalahan ketiga Belgia dalam 5 pertandingan terakhir. Namun sayangnya rekor buruk tersebut sama sekali tidak membuat sang pelatih kepala Domenico Tedesco merasa panik. Juventus putuskan talak cerai Paul Pogba. Spekulasi masa depan dari Paul Pogba akan segera berakhir. Juventus memutuskan untuk berpisah dengan sang gelandang dalam waktu yang dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan, Juventus sudah mengutarakan tidak ingin melanjutkan bersama Pogba dan Thiago Motta tidak membutuhkan sang gelandang untuk bisa memperkuat timnya. Menurut Romano, Pogba meminta sang agen untuk mencarikannya klub yang baru. Ia dikabarkan akan memprioritaskan tetap bermain di Eropa. Sudah merumput di Real Malaysia bertekad bawa MU ke papan atas IPL. Sebuah asa diapungkan oleh Real Malaysia. Bek kiri Manchester United tersebut berharap bisa membantu Setan Merah kembali ke papan atas Premier League. Dalam wawancaranya kepada The Athletic, Malaysia menyebut bahwa MU sejauh ini lagi berada dalam kondisi yang kurang baik. Ia ingin membantu Setan Merah untuk bisa melaju kembali.
Bermain di sayap kiri, Arne Slot hidupkan kembali karir dari Cody Gakpo. Cody Gakpo berbagi kebahagiaannya setelah kembali bermain di posisi favoritnya, yakni di pos sayap kiri di bawah manajer baru Liverpool, yakni Arne Slot. Pemain Belanda itu merasa bahwa perubahan posisi ini telah menghidupkan kembali permainan terbaiknya seperti yang ia tampilkan saat bersama PSV Eindhoven dan juga tim nasional Belanda. Slot memberikan Gakpo arahan yang jelas terkait perannya di dalam tim. Gakpo mengakui bahwa perubahan ini membuatnya merasa seperti kembali ke gaya bermain yang lama. Diogo Jota kemungkinan besar absen saat Liverpool hadapi Madrid dan juga Man City. Diogo Jota terancam absen dalam 3 pertandingan penting Liverpool usai jeda internasional karena cedera tulang rusuk yang telah dialaminya. Meskipun sudah hampir pulih, pemain berusia 27 tahun tersebut diperkirakan tidak akan bisa tampil hingga awal Desember. Teres masih berharap Jota dapat kembali bermain pada tanggal 4 Desember dalam laga tandang melawan Newcastle United yang dianggap sebagai tanggal kembalinya paling mungkin bagi sang penyerang. West Ham United pertahankan klausul rilis dari Mohamed Kudus. West Ham United dikabarkan siap mempertahankan klausul rilis sebesar 85 juta pound sterling untuk Mohamed Kudus di tengah ketertarikan dari Arsenal dan juga Liverpool. Klausul rilis sebesar 85 juta pound tersebut akan aktif kembali pada musim panas yang bisa membuat negosiasi menjadi lebih sulit bagi klub-klub yang berminat. Szczesny harus menunggu hingga Januari untuk debut bersama Barcelona. Setelah tidak berlatih selama beberapa waktu setelah meninggalkan Juventus, Szczesny membutuhkan waktu untuk pulih setelah bergabung dengan tim asal Catalunya tersebut. Tetapi dia sekarang sudah fit dan siap untuk bermain. Namun Sport melaporkan bahwa Szczesny mungkin harus menunggu hingga Januari untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim Barcelona. Manchester City mulai kehilangan taringnya. Mantan pemain Liverpool yakni Glenn Johnson menyoroti beberapa faktor utama yang menjadi penyebab penurunan performa dari Manchester City belakangan ini. Menurutnya, cedera pemain menjadi masalah paling jelas yang dihadapi oleh The Citizens saat ini. Meski memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan mungkin terbaik di dunia, Johnson merasa bahwa The Citizens masih kesulitan menghadapi kehilangan beberapa pemain kunci. Arsenal siap jadikan Direktur Real Sociedad sebagai pengganti Edu. Direktur Real Sociedad yakni Roberto Olabi dikabarkan akan meninggalkan klub di akhir musim ini dan sepertinya Arsenal kini muncul sebagai tujuan berikutnya. The Athletic mengklaim bahwa Olabi mengkomunikasikan pengunduran dirinya kepada Real Sociedad lebih awal karena ia ingin memberi waktu yang cukup bagi klub La Liga tersebut mencari pengganti kandidat penggantinya. Rashford dituding jadi contoh buruk bagi pemain muda di MU. Mantan striker Premier League yakni Troy Deeney mengkritik Marcus Rashford. Ia menyatakan bahwa penyerang Manchester United tersebut memberikan contoh yang buruk bagi para pemain muda di dalam tim. Rashford menunjukkan performa cemerlang pada musim 2022-2023, namun ia kini tengah mengalami penurunan yang signifikan soal performa dan sikap di lapangan. Sejak awal musim ini, Rashford gagal menunjukkan konsistensinya. Ia sudah tidak lagi mencetakkan gol dalam 7 pertandingan Premier League di laga terakhir. Anak Florentino Perez minta Vinicius dijual. Anak Florentino Perez dilaporkan ingin klub menjual Vinicius Junior. Di sisi lain, tim Arab Saudi siap membuka penawaran guna membawa pemain asal Brasil itu mentas di Saudi Pro League. Direksi Madrid percaya jika berbagai masalah akan diselesaikan jika satu nama besarnya dilepas oleh klub. Madrid saat ini memang punya masalah keuangan dan melepas Vini bisa menjadi solusi. Di sisi lain, Ande sang penyerang hengkang tapi bisa menempati poros kiri penyerangan dibanding berduet dengannya sebagai penyerang tengah. Barcelona tidak lagi tertarik Nico Williams. Barcelona dikabarkan akan mencoba kembali menggait Nico Williams pada musim panas mendatang untuk menambah kedalaman skuad. Namun Direktur Olahraga Barcelona Deco memberikan indikasi bahwa Blaugrana tidak lagi mengejar Nico Williams. Ketika pemain menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk bergabung, maka kami tidak membicarakannya, ujar dari Deco.
Manchester United Shanghai The Gunners incar winger Bayern Munchen. Winger Bayern Munchen yakni Leroy Sané belakangan ini sering dikaitkan dengan kepindahannya dari klub, dan kini beberapa klub besar termasuk diantaranya Arsenal dan Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkannya. Jurnalis Christian Falk mengungkapkan kepada Offside bahwa Arsenal tertarik untuk mendatangkan pemain internasional Jerman tersebut. Namun Manchester United juga dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya. Ter Stegen diyakini menjadi opsi serius bagi Sané, dan hal ini bisa menjadi peluang besar bagi klub yang sedang membutuhkan winger berkualitas tinggi. Arsenal semakin dekat ke gelandang Spanyol seharga 1 triliun rupiah. Arsenal kini disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk bisa mendatangkan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Pemain internasional Spanyol tersebut menjadi buruan utama Liverpool dan juga beberapa klub besar lainnya yang menunjukkan ketertarikan sebelumnya. Menurut laporan dari Spanyol, Arteta menginginkan seorang pemain yang memiliki umpan akurat dan fisik yang kuat, serta kemampuan bermain di bawah tekanan, dan kriteria yang menurutnya cocok dengannya adalah Zubimendi. Zubimendi yang memiliki klausul pelepasan mencapai 1 triliun rupiah dikabarkan siap meninggalkan Real Sociedad di musim ini. Real Madrid jadikan William Saliba sebagai target utama. Real Madrid telah didesak untuk bisa mengeluarkan dana besar untuk bisa mendapatkan William Saliba dari Arsenal sebagai bek tengah jangka panjang mereka berikutnya. Sang juara bertahan Spanyol telah berdiskusi untuk bisa memperkuat opsi pertahanan mereka di bursa transfer Januari dengan Eder Militao dan juga Dani Carvajal yang akan absen di sisa musim ini karena mengalami cedera. Dan mantan direktur olahraga Athletic Bilbao yakni Rafael Alcorta mendesak Los Blancos untuk menunggu hingga akhir musim panas nanti sebagai langkah awal untuk bisa mendatangkan William Saliba.